menurut aku KIP kuliah itu adalah bantuan dari pemerintah untuk mahasiswa yang butuh bantuan dalam pendidikannya gitu. Kalau di sekolah itu namanya PIP, kalau di kuliah itu namanya KIP. Halo semuanya, selamat datang di Digital Waves, tempat ngobrol santai dan insightful. Nah, ini podcast perdana kita nih. Sebelumnya untuk kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, perkenalkan dulu nih. Nama aku Yasmin. Hai semua. Oke, pada kesempatan kali ini aku bakal bahas salah satu yang banyak banget dicari sama calon-calon mahasiswa nih. Kira-kira apa ya? Ada yang tahu nggak nih dari kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, di sini aku mau bahas tentang beasiswa yang banyak banget dicari sama calon-calon mahasiswa, yaitu beasiswa KIP kuliah. Dari kalian ada yang udah tahu nih atau udah ada yang ngincer di beasiswa ini nih? Kalian ngincer dari beasiswa ini tapi belum tahu nih sebenarnya beasiswa KIP kuliah tuh apa sih? Terus prosesnya tuh gimana sih? Pokoknya nanti di podcast ini kita bakal bahas semuanya. Jadi stay tune ya buat kalian untuk tetap nontonin episode-episode selanjutnya dari podcast-podcast ini. Oke, sebelum kita ngebahas lebih lanjut, mending kita kenalan dulu nih sama salah satu narasumber kita yang keren banget dan dia bakal ngasih informasi-informasi tentang seputar beasiswa KIP kuliah ini. Boleh yuk kita kenalan dulu dan sapa-sapa dulu lah sama narasumber kita kali ini. Halo Kak, boleh dong diperkenalin nih namanya siapa dan kesibukannya apa nih saat ini? Oke, terima kasih Kak Yasmin. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Alfia Isinta Safitri. Aku berasal dari Sumatera Barat. Nah, kesibukan aku sekarang ini organisasi sama kuliah. Oh, jadi Kak Alfia ya namanya ya? Iya. Nah, jadi Kak Alfia ini sekarang sibuk organisasi sama kuliah aja. Kalau boleh tahu organisasi apa sih Kak yang diikutin? Aku ikut organisasi intrakampus yang bernama Formabikip. Oh, kalian ada yang tahu nggak tuh guys? Apa tuh organisasi itu? Eh, Biasanya tuh kesehariannya tuh kesibukannya ngapain aja sih Kak di ikut organisasi seperti itu? Terus kuliah juga bisa gitu bagi waktunya? Alhamdulillah, insya Allah bisa Kak. Di sisi lain kita habis kuliah, uh, habis pulang kuliah itu rapat kayak gitu. Paling kadang iya sih capek, tapi kan kita punya misi yang berbeda-beda setiap mahasiswa. Oke, benar sih. Setiap orang pasti punya misi yang berbeda-beda gitu ya, punya visi dan misinya masing-masing gitu ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut nih, kakak nih salah satu penerima beasiswa KIP kuliah kan? Iya, Ya, betul. boleh nggak sih diceritain sedikit aja gitu, awalnya bisa tahu informasi beasiswa KIP kuliah tuh dari mana dan kenapa tertarik untuk mengikuti beasiswa KIP kuliah ini? Aku awalnya tahu dari ketika aku masih sekolah. Nah, itu alhamdulillah di madrasah kemarin itu aku juga menerima PIP. Tapi kan kalau di gitu. sekolah itu namanya PIP, kalau di kuliah itu namanya KIP kuliah gitu. Nah, kenapa aku tertarik untuk daftar ini? Kebetulan di sisi lain aku untuk membantu orang tua aku juga Betul dengan banget sih. KIP kuliah ini gitu. Betul. Tapi ada nggak sih Kak waktu saat itu tuh beasiswa-beasiswa lain yang sebenarnya Kakak juga tertarik untuk ikutan beasiswa tersebut selain KIP kuliah ini? Sebelumnya kan aku daftar ke UIN nih. Iya. Jadi aku cuma tahu tentang KIP kuliah ini. Jadinya kan belum gitu. tahu tentang
KIP yang lain ataupun Oh. beasiswa yang lain gitu. Jadi emang pada saat itu baru taunya KIP kuliah ya. Iya. Jadi seperti itu guys. Buat kalian bisa juga cari-cari informasi beasiswa lain juga. Tapi kalau mau pakai beasiswa KIP kuliah juga nggak apa-apa. Pokoknya dengerin aja podcast ini sampai selesai ya. Nah, sebenarnya buat orang-orang yang belum tahu nih ya, beasiswa KIP tuh menurut kakak tuh apa sih sebenarnya, dia tuh program beasiswa seperti apa gitu? Boleh nggak sih kasih tahu nih kepada teman-teman semua nih? Nah, menurut aku KIP kuliah itu adalah bantuan dari pemerintah untuk mahasiswa yang butuh bantuan dalam pendidikannya gitu. Jadi beasiswa KIP kuliah tuh seputar biaya bantuan kuliah gitu ya? Iya, betul. Tapi dalam beasiswa KIP kuliah tuh sebenarnya ada benefit lain gak sih? Entah kita misal ikut beasiswa KIP kuliah tuh jadinya nanti ada sebuah komunitas baru, teman baru, terus akhirnya kita punya benefit baru, ada kegiatan-kegiatan baru gitu. Ada gak sih Kak? Tentunya ada, kalau khususnya di UIN Jakarta. Di UIN Jakarta sendiri punya yang namanya komunitas untuk beasiswa. Jadi itu namanya Formagi Bikip yang aku ikutin tadi. Oh, jadi kakak ikut organisasi itu guys, yang tadi disebutin itu organisasi yang termasuk komunitas orang-orang yang penerima beasiswa KIP ya. Jadi dari organisasi itu juga bisa dapat informasi-informasi terbaru tentang KIP ya. Iya, betul sekali. Oh, Kak, gitu. Jadi di organisasi itu tuh ada benefit apa aja Kak tuh, kalau boleh tahu? Di organisasi tersebut juga sama dengan organisasi yang lain, kayak banyak departemennya juga. Terus nantinya kita ada kegiatan juga, kayak acara-acara, termasuk ada orientasi mahasiswa untuk penerima baru KIPK kuliah. Itu namanya Ormasikip. Oh, seperti itu. Jadi nggak cuman kayak kita tuh penerima bantuan beasiswa doang ya, tapi kita kayak nggak pernah tahu nih teman-teman kita siapa sih gitu yang terima juga, terus kayak apa cuman kita doang gitu kan. Jadi adanya organisasi tersebut untuk saling tahu dan saling punya informasi ter-up to date lah ya, mungkin bisa kita sebarluaskan untuk ke adik-adik kelasnya nanti, adik-adik tingkatnya nanti gitu ya. Iya, betul sekali. Oke, sebenarnya dari beasiswa KIP kuliah ini tuh sasaran dan tujuannya tuh untuk siapa sih, untuk orang-orang seperti apa sih yang bisa mendapatkan beasiswa dari KIP kuliah ini? Tentu sasarannya untuk mahasiswa yang butuh bantuan pendidikan, baik itu orang tuanya mampu ataupun mereka kurang mampu untuk mendapatkan KIP kuliah. Oh, jadi sasarannya itu bagi siapa aja gitu ya, betul. Yang mau mendapatkan bantuan biaya kuliah gitu ya. Ya, tapi dengan memenuhi syarat-syarat yang ada di KIP kuliah. Ada syarat-syaratnya juga ya guys. Jadi sebenarnya semua beasiswa atau program apapun itu pasti ada sih persyaratannya ya, nggak mungkin kayak segampang itu, dan pasti juga ada seleksinya juga gitu ya. Terus manfaat yang udah didapat selama ini gitu dari mengikuti program beasiswa KIP kuliah ini tuh apa aja sih? Alhamdulillah aku ngerasain manfaatnya. Yang pertama itu uang UKT kita dibayarin oleh pemerintah. Terus kita juga dapat uang saku untuk biaya sehari-hari, itu terbantu biaya kosan, biaya makan, dan kebutuhan kuliah lainnya gitu Kak. Oh, jadi lumayan kebantu ya. Dan itu memenuhi semuanya? Enggak semua sih, tapi setidaknya terbantu lah ya. Oh gitu. Jadi lumayan terbantu sih kalau misalnya ada beasiswa itu, apalagi kita bisa kayak ngeringanin beban orang tua yang harusnya banyak banget biaya-biaya yang lain-lain gitu kan. Jadinya kita cuman
paling biaya keseharian doang nanti berapalah kayak gitu, nggak banyak-banyak banget lah ya kayak gitu. Oke, jadi KIP kuliah tuh sebuah bantuan bagi calon mahasiswa yang ingin dibantu biaya kuliahnya sama pemerintah tadi ya. Terus dari KIP kuliah ini tuh sebenarnya banyak banget ya benefitnya. Selain kita meringankan beban orang tua, tapi juga itu bisa meringankan biaya-biaya dalam keseharian kita, seperti kalau misalnya Kak Alivia nih kan merantau ya, bisa bantu biaya kosannya, biaya uang makan dan biaya lain-lainnya. Terus dalam program KIP kuliah ini di UIN tentunya itu terdapat organisasi yang dapat menyatukan kalian semua nih. Jadi kalian nggak usah bingung-bingung kayak nanti kalau misalnya aku keterima dapat informasi dari mana, terus juga untuk info-info terupdate dari mana, itu tuh nanti kalian akan tergabung dalam organisasi Formagif ya. Formabikip. Formabikip. Akan tergabung dalam organisasi Formabikip. Nah, pasti kalian kalau misalnya keterima di UIN dan dapat program beasiswa KIP kuliah, pasti kalian akan masuk dalam organisasi tersebut. Oke, terima kasih banyak ya Kak Alivia udah mau datang ke podcast Digital Waves ini. Oke, jadi itu aja nih pembahasan pada hari ini. Jadi tadi Kak Alvia nih udah ngejelasin ya sebenarnya apa itu KIP kuliah, dimana KIP kuliah itu merupakan program bantuan dari pemerintah untuk calon-calon mahasiswa yang ingin lanjut ke jenjang pendidikan perkuliahan. Terus tadi juga sudah disebutkan bahwa benefit dari mengikuti program beasiswa ini tuh banyak banget ya. Selain kita bakal dapat teman baru, terus informasi terup to date, nanti kalian akan masuk ke organisasi Formabikip, di mana kalian bakal punya teman-teman baru dan kalian juga punya kegiatan baru juga. Terus kalian juga dapat informasi tentang KIP kuliah ini secara up to date gitu. Terus beasiswa KIP kuliah ini juga pasti bakal ngebantu kalian banget dari meringankan beban orang tua, membantu untuk membiayai keseharian kita seperti uang kos, uang makan, dan lain sebagainya. Masih banyak banget yang perlu kita bahas nih lebih lanjut. Makanya buat kalian stay tune ya. Bakal dibahas di episode-episode selanjutnya terkait gimana sih alur pendaftarannya, dokumen apa saja yang bakalan dibutuhkan, dan apa sih tips and triknya. So stay tune di episode selanjutnya. See you.